Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supardi, mahasiswa program Magister Terapan Politeknik Pialan Makassar, akan mempresentasikan tugas mata kuliah Teori Kebijakan Publik. Penyakit jantung koroner merupakan masalah kesehatan masyarakat yang penting karena morbiditas dan mortalitasnya yang tinggi. Menurut Lewis 2017, penyakit jantung koroner adalah penyakit jantung dan pembuluh darah yang disebabkan oleh penyempitan arteri koroner. Penyempitan pembuluh darah terjadi karena proses aterosklerosis akibat timbunan kolesterol dan jaringan ikat pada dinding pembuluh darah secara perlahan-lahan. Penyakit jantung koroner atau coronary heart disease ditandai oleh penyumbatan pembuluh darah sekitar jantung disebabkan oleh aterosklerosis. Kasus-kasus dengan penyakit jantung merupakan penyumbang terbanyak penyebab kematian. Menurut World Health Organization tahun 2021, diperkirakan 17,9 juta orang meninggal karena cardiovascular disease pada tahun 2019, mewakili 32% dari semua kematian global, dan dari kematian tersebut 85% disebabkan oleh serangan jantung dan stroke. Lebih dari 3/4 kematian akibat penyakit kardiovaskuler terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Kemudian 17 juta kematian dini di bawah usia 70 tahun karena penyakit tidak menular. Sekitar 38% disebabkan oleh cardiovascular disease pada tahun 2019. American Heart Association mengidentifikasi bahwa terdapat 17,3 juta kematian setiap tahunnya yang disebabkan oleh penyakit jantung, dan angka kematian ini diduga akan terus meningkat hingga tahun 2030, termasuk Indonesia. Berdasarkan data RSUD Labang Baji Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bahwa jumlah pasien penyakit jantung koroner yang datang berkunjung untuk rawat jalan tahun 2020 sebanyak 2.938 orang pasien. Tahun 2021 sebanyak 3.494 orang pasien. Dan tahun 2022 sampai dengan Juni 2022 sebanyak 2.265 orang pasien. Sedangkan untuk rawat inap tahun 2020 sebanyak 209 orang pasien. Tahun 2021 sebanyak 224 orang pasien. Dan tahun 2022 sampai dengan Juni 2022 sebanyak 253 orang pasien. Dari data tersebut di atas menjadi salah satu perhatian serius pihak manajemen dan pihak Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah RSUD Labang Baji Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjadikan prioritas utama yaitu dengan pengadaan alat canggih kateterisasi jantung untuk menjadikan peluang dan harapan untuk peningkatan pendapatan rumah sakit. Salah satu alternatif untuk deteksi dini dan mengurangi resiko kematian akibat penyakit jantung, maka pihak manajemen RSUD Labang Baji Provinsi Sulawesi Selatan mulai berbenah dengan mengoperasikan alat canggih laboratorium kateterisasi jantung atau cath lab sebagai penunjang diagnosa dokter dalam menentukan sejak dini penyakit jantung, terutama pada penyempitan saluran pembuluh darah. RSUD Labang Baji Provinsi Sulawesi Selatan
adalah rumah sakit pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan satu-satunya yang memiliki alat tersebut dengan berbagai fasilitas yang cukup, yang didukung dengan tenaga dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, serta perawat yang bersertifikat perawat jantung yang mumpuni. Dengan pengoperasian alat kateterisasi jantung atau cath lab ini dapat mengurangi penderita jantung koroner, bahkan mengurangi kematian akibat penyakit jantung koroner, dan harapannya masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya masyarakat Kota Makassar dan sekitarnya, dapat menggunakan layanan tersebut baik dengan menggunakan jaminan kesehatan atau BPJS, asuransi, dan atau jaminan kesehatan lainnya untuk mewujudkan masyarakat Sulawesi Selatan sehat secara menyeluruh, baik melalui sistem rujukan terintegrasi maupun dengan layanan kasus emergensi melalui instalasi gawat darurat RSUD Lawang Baji, Provinsi Sulawesi Selatan. Sekian dan terima kasih dengan semboyan bahwa bawalah jantung dan otak tak kemana saja pergi. Terima kasih.